Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Suprijadiliu dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perpajakan mengenai dasar perhitungan perpajakan, depresiasi, dan amortisasi. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dasar perhitungan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah dasar dari setiap perhitungan besar pajak yang akan dikenakan. Dasar pengenaan pajak atau DPP adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPH berada pada pasal 22, pasal 23, pasal 4 ayat 2 sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk dapat menghitung PPH, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Lanjut ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkannya, menagih dan memelihara penghasilan, yang dimana termasuk juga biaya untuk mendapatkan penagihan dan pemelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, upah, gaji, honor, dan sebagainya kecuali pajak penghasilan. Yang kedua ada penyusutan atau amortisasi yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ada juga iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan dan atau pengalihan harta dalam perusahaan untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan, kerugian dari selisih kurs, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa magang dan penelitian, PTKP untuk wajib pajak dalam negeri, piutang yang nyata tidak dapat tertagih, premi asuransi dibayar pemberi kerja, penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan dalam bentuk natura berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, dan yang terakhir ada kompensasi kerugian fiskal tahunan sebelumnya, maksimalnya 5 tahun. Setelah kita yang biaya-biaya yang dapat dikurang dalam bruto, yang sekarang biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tidak boleh dikurangkan menurut UU PPH adalah ada 12 juga. Yang pertama, pembagian laba dalam bentuk apapun, pajak penghasilan, biaya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu dan anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali yang ditetapkan Menteri Keuangan, premi asuransi yang kecuali yang dibayar pemberi kerja tersebut, penggantian atau imbalan yang bersifat natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman atau yang ditetapkan oleh Kementeri Keuangan, jumlah yang melebihi kewajaran dibayarkan kepada pemegang saham, harta yang dihibahkan bantuan atau sumbangan kecuali zakat atas penghasilan dari wajib pajak pribadi atau badan dalam negeri melalui Basnas yang disahkan oleh pemerintah, biaya yang dikeluarkan atau dibebankan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan termasuk juga FA atau CV atau PT yang modalnya tidak terbagi atas saham, sanksi administrasi berupa bunga denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangan di bidang perpajakan, dan yang terakhir biaya pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lanjut ke materi depresiasi. Depresiasi adalah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
Sedangkan amortisasi adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Selain itu, definisi amortisasi juga mengacu pada penyebaran biaya modal untuk aset tak berwujud selama jangka waktu tertentu, biasanya selama masa manfaat aset. Sekian materi dari saya pada kesempatan kali ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih.